Halo guys, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi analisis kualitas butir soal dan pengukuran hasil belajar. Analisis kualitas butir soal. Pengertian analisis kualitas butir soal. Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. NITKO 1996-308. Tujuan analisis kualitas butir soal. Tujuan penelaahan kualitas butir soal menurut ICAN 1994-63 memiliki 3 tujuan antara lain: A. Untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal bermutu sebelum soal digunakan. B. Untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. C. Untuk mengetahui informasi diagnostis pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Manfaat soal yang telah ditelaah. Berdasarkan tujuan ini, maka kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah: A. Dapat membantu penggunaan tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. B. Sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. C. Mendukung penulisan butir soal yang efektif. D. Secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. E. Meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Anastasi dan Urbina 1997-172. Itu manfaat lain menurut NITKO 1996-308-309 adalah: A. Untuk menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan. B. Untuk memberi masukan kepada siswa tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas. C. Untuk memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa. D. Untuk memberi masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum. E. Untuk revisi materi yang dinilai atau diukur. F. Untuk meningkatkan keterampilan penulisan soal. Lebih lanjut, Lian dan Groenlund 1995-316-318 menyatakan bahwa kegunaan analisis butir soal bukan hanya terbatas untuk peningkatan butir soal, tapi ada beberapa hal, yaitu bahwa data analisis butir soal bermanfaat sebagai dasar: A. Untuk diskusi kelas efisien tentang hasil tes. B. Untuk kerja remedial. C. Untuk peningkatan secara umum pembelajaran di kelas. Dan D. Untuk peningkatan keterampilan pada konstruksi tes. Proses dan prosedur analisis kualitas butir soal. Dalam melaksanakan analisis butir soal, para penulis soal dapat menganalisis secara kualitatif dalam kaitan dengan isi dan bentuknya, dan kuantitatif dalam kaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Disebutkan oleh Anastasi dan Urbina tahun 1997. Popham pada tahun 1995 menegaskan bahwa prosedur peningkatan secara judgement dan prosedur peningkatan secara empirik. Dengan demikian, ada 2 cara yang dapat digunakan dalam penelaahan butir soal, yaitu penelaahan soal secara kualitatif dan kuantitatif. Dikarenakan kedua teknik ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan, oleh karena itu teknik terbaik adalah menggunakan keduanya atau penggabungan. Analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal seperti tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Di antaranya yang pertama adalah teknik moderator, merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah.
Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun atau pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa, dan mereka yang berlatar belakang psikologi. Kelebihan dari teknik ini diantaranya adalah: pertama, para penelaah dipersilahkan mengomentari atau memperbaiki berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Kedua, setiap komentar atau masukan dari peserta diskusi dicatat oleh notulis. Ketiga, setiap butir soal dapat dituntaskan secara bersama-sama perbaikannya seperti apa. Sementara kelemahan dari teknik ini adalah memerlukan waktu lama untuk mendiskusikan setiap satu butir soal. Yang kedua, ada teknik panel. Teknik panel merupakan suatu teknik menelaah butir soal yang setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Caranya adalah beberapa penelaah diberikan butir-butir soal yang akan ditelaah, format penelaahan, dan pedoman penilaian atau penelaahannya. Pada tahap awal, para penelaah diberikan pengarahan, kemudian tahap berikutnya, para penelaah bekerja sendiri-sendiri di tempat yang tidak sama. Para penelaah dipersilakan memperbaiki langsung pada teks soal dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soalnya yang kriterianya adalah baik, diperbaiki, atau diganti. Secara ideal, penelaah butir soal memiliki latar belakang materi yang diujikan. Analisis butir soal secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Analisis butir soal ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif. Yang pertama ada secara klasik, yaitu proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Yang kedua, ada secara modern, yaitu proses penelaahan butir soal dengan menggunakan item response theory atau teori jawaban butir soal. Kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar. Yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarannya berkisar 0,00 sampai 1,00. Yang kedua, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal yang membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang belum menguasai materi yang ditanyakan. Yang ketiga, kualitas dan reliabilitas skor tes. Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat ketepatan dan keajegan skor tes. Indeks reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes, makin tinggi pula keajegan atau ketepatannya. Tes yang memiliki konsistensi reliabilitas tinggi adalah akurat, reproduksibel, dan generalis terhadap kesempatan testing dan instrumen tes lainnya. Kelompok instrumen evaluasi hasil belajar. Instrumen evaluasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, instrumen evaluasi hasil belajar efektif, dan instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor. Instrumen evaluasi untuk ketiga hasil belajar tersebut perlu dianalisis sebelum dan sesudah digunakan yang tujuannya agar dapat dihasilkan instrumen evaluasi yang memiliki kualitas tinggi. Analisis kualitas instrumen evaluasi hasil kognitif. Pada umumnya, hasil belajar kognitif dinilai dengan tes. Tes dalam bentuk butir-butir soal sebelum digunakan hendaknya dianalisis terlebih dahulu agar memenuhi syarat sebagai alat evaluasi yang memiliki kualitas tinggi. Cara menganalisis butir-butir tes tersebut dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu yang pertama, analisis tes secara teoretik atau analisis kualitatif, dan yang kedua, analisis tes secara kuantitatif.